Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya kita masuk pada pembahasan bab selanjutnya, yaitu menjaga martabat manusia, menjauhi pergaulan bebas serta zina. Namun sebelum masuk pada pembahasan kita, jangan lupa ya, para siswa maupun siswi, anak-anakku sekalian, agar supaya ya diawali pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya kalian jangan lupa berdoa, tentunya berdoa agar supaya diberikan keberkahan di dalam pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Dan jangan lupa tentunya kalian harus absen terlebih dahulu, presensi kehadiran, agar supaya kalian isi di kolom komentar kelas. Ya, setelah selesai, mari kita lanjutkan untuk mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan selanjutnya ini. Yang melatar belakangi ya pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu latar belakangnya membahas pergaulan bebas, ya. Lalu adab berpakaian dengan segala konsekuensinya, bagaimana menghindari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina tentunya. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Yang harus kita pahami, apa itu pengertian zina? Ya, yang pertama. Yang kedua, hukum zina. Bagaimana hukumnya perbuatan zina tersebut? Lalu yang ketiga, kategori zina. Keempat, yaitu hukum bagi pezina. Dan yang kelima, hukuman bagi orang yang menuduh zina, yang disebut qazaf. Baik, kita lanjutkan. Apa itu pengertian zina? Pengertian dari zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf baligh tanpa ikatan pernikahan yang syah menurut syariat Islam. Tentunya ya, kita sudah paham mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Lalu apa hukum zina tersebut? Semua ulama itu sepakat bahwa zina itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Bahkan zina dianggap sebagai puncaknya keharaman. Lalu zina sendiri terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu adalah zina muhsan. Kategori yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Adapun pengertian dari zina muhsan yaitu adalah pezina yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Itu yang dikatakan zina muhsan. Adapun zina ghairu muhsan yaitu adalah pezina
yang masih lajang dan belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Itu yang dikatakan zina ghairu muhsan. Supaya paham, kategori zina itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama yaitu zina muhsan, pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah, ya, baik janda maupun duda. Adapun yang kedua, kategori yang kedua adalah zina ghairu muhsan, pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Nah, lalu hukumannya apa, ya, bagi pezina muhsan maupun ghairu muhsan? Hukuman terhadap pezina muhsan yaitu adalah, ya, dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada ataupun sampai leher, gitu ya. Lalu dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Itu hukuman bagi zina muhsan. Ya. Hukuman bagi zina muhsan yang ditetapkan di dalam hukum Islam berdasarkan Al-Quran. Penerapannya itu demikian. Hukumannya yang kedua, yaitu kategori yang kedua, hukuman bagi zina ghairu muhsan, yaitu adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Tentunya, ya, ini sangat berat sekali. Maka kita, ya, di sini pembahasan selanjutnya ini agar supaya bagaimana kita agar terhindar serta menjauhi dari pergaulan bebas tersebut serta zina. Lalu selanjutnya, hukuman bagi orang yang menuduh zina dikatakan qazaf, ya. Hukuman itu dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukum tidak dapat dilaksanakan, ya, setelah benar-benar yakin bahwa tidak terjadi perzinahan. Nggak bisa itu. Kalau tidak terjadi perzinahan, ya ngapain? Gitu. Ada hukum. Lalu untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, ya, si penuduh zina, ya, itu syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Syaratnya yaitu adalah setiap laki-laki, ya, laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. 4 orang saksi laki-laki yang adil, yang terpercaya, tidak berbohong, ya. Sedangkan syarat-syaratnya itu, ya, memang 4 orang tersebut itu harus bisa menjelaskan persis kejadian tersebut dan dia betul-betul memang melihat kejadian itu. Adapun hukuman bagi penuduh zina, ya, terhadap perempuan yang baik-baik, ya, ini penuduh nih, menuduh perempuan yang baik, gitu ya. Dia mengatakan telah berbuat zina, padahal, ya, perempuan itu baik-baik, dia tidak melakukannya. Nah, si penuduh ini yaitu tentunya akan kena hukuman, ya, yaitu hukumannya didera, dicambuk, ya, sebanyak 80 kali deraan, 80 kali cambukan. Kenapa? Karena hal ini didasarkan pada firman-Nya Allah
dalam Quran surat An-Nur nomor surat 24 ayat 4. Ayat 4 yang menjelaskan bahwa hukuman bagi penuju zina kepada perempuan yang tidak melakukan perbuatan zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, tentunya dia akan mendapatkan hukuman dicambuk, didera sebanyak 80 kali cambukan. Tuh demikian. Adapun ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis tentang larangan mendekati zina atau agar supaya kita menjauhi perbuatan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ayat 23 yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dijelaskan, diterangkan dalam surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 32. Dalam hadis Jami' Al-Kabir, Imam Sayuti menjelaskan bahwa perbuatan zina itu dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif itu menimpa pada saat di dunia, di saat ini, dan 3 dampak lagi itu akan ditimpakan kelak di akhirat nanti. Akan ditimpakan di akhirat nanti. Dampak negatif bagi pelaku zina, dalam kitab Imam Sayuti Al-Jami' Al-Kabir, 3 dampak di dunia. Yang pertama yaitu menghilangkan wibawa. Yang kedua yaitu mengakibatkan kefakiran. Yang ketiga pendeknya umur atau mengurangi umur. Tentu saja itu dampak yang akan terkena di dunia. Kenapa menghilangkan wibawa? Tentunya orang yang telah melakukan perbuatan asusila tersebut, tentunya dia yang tadinya mungkin dia sebagai tokoh masyarakat karena dia berbuat asusila sehingga wibawanya jatuh. Betul tidak? Jelas. Mengakibatkan kefakiran, kok bisa? Jelas. Tentunya orang yang berbuat asusila dia akan dituntut peradilan dan lain sebagainya. Tentunya banyak biaya, belum lagi kalau dia harus menanggung apa yang telah dia perbuat, biaya-biaya kepada orang yang telah diperbuatnya. Lalu tentunya pendeknya umur, mengurangi umur. Kenapa? Jelas, orang yang sering melakukan pergaulan bebas serta zina, tentunya Allah akan menurunkan siksa baginya. Bisa kena sakit penyakit saluran kelamin, sifilis, HIV, itu dampak, 3 dampak yang Allah berikan semasa di dunia. Apa 3 dampak di akhirat? Tentunya yang pertama mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, hisapan yang jelek. Jelas
banyak dosa karena telah melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Tadi wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Deket aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Lalu tentunya yang ketiga adalah siksaan yang berat. Yang ketiga adalah siksaan yang berat di neraka. Oleh karena itu kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita masuk pada pergaulan bebas sehingga sampai berbuat asusila, berbuat zina. Di dalam Al-Quran, ya, surat Nur ayat 2 dijelaskan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali deraan, 100 kali cambukan. Ini adalah masuk kategori zina ghairu muhsan, laki-laki dan perempuan yang belum menikah melakukan perzinahan, maka hukumannya yaitu adalah didera, dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur nomor surat 24 ayat 2. Nah, ini bisa dilakukan, hukuman ini bisa dilakukan hanya di negara Islam saja. Di negara Indonesia tentunya tidak bisa dilakukan hukuman tersebut karena kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Maka kita harus hati-hati, ya, jangan sampai kita, ya, tidak bisa menahan hawa nafsu. Yang kita pelajari pertama itu adalah mujahadah an-nafas, kaitannya, ya, yaitu kontrol diri, mawas diri, mengendalikan diri, menahan hawa nafsu. Nah, nafsu ini terbagi menjadi 3 kan? Ya, kategori 3 itu. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, itu. Apalagi itu satu lagi. Nah, ini jangan sampai kita terbawa dengan nafsu kita sehingga menyebabkan kita terjerumus melakukan perbuatan asusila, perbuatan yang dilarang oleh agama Allah. Pada surat Nur ayat 2 nomor surat 24 itu menegaskan tentang kejinya perbuatan zina hingga Allah itu menetapkan sanksi hukuman itu sangat berat, ya. Sanksi hukuman sangat berat sekali, yaitu tentunya bagi zina muhsan yang sudah pernah menikah, baik janda ataupun duda sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan zina maka hukumannya berat, yaitu adalah dirajam yang tadi telah dijelaskan. Adapun bagi hukuman ghairu muhsan yaitu adalah dicambuk, ya, didera 100 kali cambukan lalu diasingkan selama 1 tahun. Tidak boleh, ya. Ya tentunya tidak boleh menjadi satu tentunya. Itu hukum, secara hukum yang ada di dalam Al-Quran demikian. Bagi pelaku zina diberikan hukuman, ya, yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina
Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumnya didera 100 kali tanpa belas kasih. Jika pelakunya laki-laki perempuan yang sudah menikah, maka hukumnya dirajam yang tadi Bapak sampaikan, yaitu dilempari batu setengah badan hingga sampai meninggal. Pelaksanaan hukum dilakukan di tempat umum agar diketahui orang banyak. Itu menjadi suatu peringatan bagi kita semua. Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang Bapak sampaikan. Nanti akan dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, stay at home, jangan kemana-mana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.